kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara jangan bayangkan perahu model sekarang ya, kapal-kapal yang besar. Enggak ada waktu itu. Perahunya ya dari kayu waktu itu saudara. Oke. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, kalau kita biasanya melihat film-film tentang angin topan, angin badai, saudaraku ya, di Indonesia jarang-jarang ada. Biasanya di negara-negara Eropa itu banyak angin badai atau topan. Kalau di Jepang gempa bumi. Ya. Saudaraku bahkan kalau ini pernah difilmkan, bukan kisahnya ini difilmkan, tapi kisah bagaimana angin topan, badai di lautan itu difilmkan. Bisa klik ada gambarnya, judulnya Perfect Storm, saudaraku. Ya, bisa multimedia, ada gambarnya. Itu difilmkan, bahkan dibukukan. Dan kok bisa ini kisah nyata? Karena ada orang yang selamat, saudaraku. Ada orang yang selamat dari judul film atau buku Perfect Storm itu tadi, saudaraku. Dan digambarkan kesaksian orang itu bilang begini. Ya, angin topan merupakan peristiwa terdahsyat di bumi ini. Kekuatan gabungan gudang senjata nuklir Amerika dan Rusia tidaklah cukup untuk mencegah angin topan selama berhari-hari. Angin topan itu dikatakan mampu memenuhi seluruh kebutuhan tenaga listrik di Amerika selama 3 sampai 4 tahun. Betapa besar kekuatan angin topan itu. Dan saudara bisa bayangkan nih, gimana murid-murid yang hanya ada di perahu, saudaraku, mereka mendayung, tidak pakai kekuatan mesin, menghadapi masalah yang begitu sangat-sangat mengancam sekali. Nah, cara pandang kita harus benar. Yang pertama, kita lihat ya, di kisah itu kita lihat ada cara pandang yang sesuai firman Tuhan dalam menghadapi masalah. Yang pertama, Yesus tidur. Apa maksudnya Pak Bambang kok Yesus tidur? Saudaraku bayangkan ya, Yesus tidur di tengah-tengah ada masalah yang begitu sangat mengancam. Begitu sangat ini malapetaka yang luar biasa. Artinya, Yesus lebih besar dari badai. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita selama kita memiliki Yesus, tenang aja. Bukan hanya Yesus lebih besar dari badai itu, Yesus berkuasa atas alam semesta. Yesus kok bisa tidur? Karena Yesus memiliki damai. Yesus adalah damai itu sendiri. Saya kadang agak, apa ya saudaraku ya, kepengen gitu loh saudaraku. Kayak orang lain kok ada ya, orang lain tuh gampang tidur. Sudah pernah enggak lihat orang duduk di kursi tidur gitu ya? Enak ya saudaraku ya. Di bis bisa tidur, di kereta api yang kursinya atos gitu saudaraku. Sudah pernah naik kereta api ekonomi, iso gampang tidur gini ya. Bahkan ada di kantor tidur. Ya no, enak banget. Saya dulu ingat punya teman, upacara. Berdiri, tidur. Luar biasa. Nah, jangan sampai di gereja, tidur. Jangan sampai loh saudaraku ya. Saya tipe orang yang susah tidur kalau enggak merem. Susah saudara. Ya. Saya susah tidur kalau enggak merem. Bahkan sudah merem pun enggak bisa tidur karena enggak ngantuk. Jadi ini saya enggak tidur. Merem saudara, karena enggak ngantuk ya. Tapi memang saya ini kalau di rumah itu kalau enggak blek di bantal, kasur, guling itu susah tidur saudaraku ya. Di mobil itu orang-orang bisa tidur, saya enggak bisa tidur. Kenapa? Karena saya nyetir. Enggak bisa tidur. Dan saya balik lagi deh. Yesus tidur karena dia memiliki damai. Dia adalah damai itu sendiri. Kita lihat saudaraku. Damainya diberikan kepada kita. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jangan gelisah dan gentar. Dunia bisa memberikan damai. Ayatnya saudaraku. Tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Berarti dunia bisa memberikan damai. Tapi tidak sama seperti yang Tuhan berikan. Maksudnya bagaimana Pak Bambang? Kalau damai yang diberikan dunia itu tergantung. Ya kan? Kalau akhir bulan begini tidak ada damai. Awal bulan ada damai. Ya. Kalau misalnya kantongnya tebel, wah ada damai. Kantongnya sudah mulai kering, wah tidak ada damai. Kalau lagi wisata ke Trawas, ke Batu, ke Bali, damai. Tapi nanti begitu pulang rumah menghadapi, waduh kerjaannya numpuk, menghadapi istri, menghadapi suami, aduh rasanya damainya hilang. Itu dunia. Ada orang dunia damai waktu makan. Wow, dia ke mall, makan banyak damai. Tapi setelah itu hilang lagi. Tapi damai yang diberikan Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi. Amin. Selalu ada damai. Dia selalu berikan kepada orang-orang yang terus berharap kepadanya. Jadi miliki damai. Damai yang diberikan tidak masuk akal. Kita lihat dalam Filipi. Pasal 4 ayat 7. Seperti tadi saya bilang bahwa waktu kita membaca nats utama dalam Markus, saya bilang saudara perhatikan ayatnya baik-baik. Karena nanti ada balik situ lagi. Ya, coba kita baca Filipi pasal 4 ayat 7, yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang, coba yang apa? Melampaui segala akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Memang damai yang diberikan itu artinya apa? Tidak masuk akal. Nggak masuk akal, saya itu kalau lihat ya bulan Januari, bulan Februari dari tahun 2020 sampai sekarang ini. Banyak hal-hal yang nggak masuk akal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Makanya kalau kita balik di kitab Markus tadi, murid-murid bilang apa di bagian terakhir? Mereka terheran-heran, saya pakai bahasa sehari-hari ya. Murid-murid bilang gini, ini sopo tuh ya orang ini? Nggak masuk akal saudaraku. Dan saya katakan, hari ini, besok dan selamanya, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal dalam hidupmu. Akan ada sesuatu terjadi dalam hidupmu. Yang tidak pernah terpikirkan, tidak masuk akal. Nah itulah damai yang dia berikan, saudaraku. Jadi yang pertama, bagaimana sudut pandang kita yang benar untuk kita sedang menghadapi masalah ini. Selama ada Yesus, tenang saja. Karena kalau kita ada Yesus, saudaraku, selama ada Yesus, semuanya itu nanti akan terselesaikan. Amin. Ada damai, jangan kalah dengan badai. Dan jangan sampai kita ini tenggelam, ribut saudaraku. Kadang heran saya lihat, sudah di luar ribut. Sekarang kan banyak problem-problem keuangan, pekerjaan dan sebagainya. Di rumah tangga juga ribut. Sudah di luar ribut, di dalam buat keributan lagi. Sudah di luar ribut, di gereja, di pelayanan, buat keributan lagi. Saudara, ayo tetap mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin? Yang kedua saudaraku. Sebentar, sebelum saya masuk yang kedua, ada sesuatu yang saya bagi yang luar biasa. Coba kita dalam Markus pasal 4 ayat 39. Ya. Dia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Yesus berkata kepada siapa? Berkata kepada angin, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Itu Markus pasal 4. Terus nanti ada kejadian lagi, ada angin sakal, saudaraku. Di dalam Markus pasal 6 ayat 50. Bisa multimedia tayangkan Markus 6 ayat 50. Waktu murid-murid ceritanya melihat Yesus terus dikatakan itu hantu. Masih ingat ya, Yesus berjalan di atas air. Murid-murid bilang gini, Markus 6:50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Di pasal sebelumnya Yesus berkata kepada danau menghardik angin, diam, tenanglah. Di pasal setelah itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tenanglah aku ini. Apa artinya ini saudaraku? Kita baca suatu quotes ya, silakan tampilkan. Dikatakan begini, terkadang Tuhan tidak menenangkan badai di sekitar kita, tetapi badai di dalam kita. Bisa ditayangkan? Kita baca bersama saudaraku ya. Bahwa terkadang Tuhan tidak menenangkan badai di sekitar kita, tapi badai di dalam kita. Yuk kita baca bersama, 1, 2, 3.
Terkadang Tuhan tidak menenangkan badai di sekitar kita, tetapi badai di dalam kita. Kita yang khawatir, kita yang cemas, gelisah, emosi, sama Tuhan ditenangkan dulu. Itu sebenarnya badai sesungguhnya itu ada di dalam kita. Supaya kita bisa menghadapi badai yang di luar kita. Amin. Yang kedua, saudaraku. Saudara, sebelum saya masuk ke poin kedua, saudara, saya bawa kisah singkat aja. Saudara, saya percaya saudara pasti pernah mendengar kisah tentang Maria dan Marta. Ya, ingat kisah itu? Maria duduk di kaki Tuhan, Marta sibuk. Ternyata waktu membaca kisah itu ada kemiripan dengan kisah Yesus tidurin tadi di perahu. Kisahnya beda, tempatnya beda, tapi ada kemiripan ayat. Apa itu? Nah ini masuk di poin kedua. Kita lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 40. Lukas pasal 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Saudara, kalau kata-kata Tuhan, tidakkah engkau peduli? Ada kemiripan. Dari tadi kisah, Yesus tidur dibangunkan murid-murid bilang apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Poin kedua, saudaraku ya, cara pandang sesuai firman Tuhan. Hati-hati waktu kita menghadapi masalah pergumulan. Karena iblis selalu membuat kita, mencobai kita, untuk kita meragukan kebaikan Tuhan. Untuk kita meragukan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Lihat murid-murid. Murid-murid itu bukan orang yang baru kemarin sore kenal Yesus. Mereka melihat mujizat. Mereka kemana-mana Yesus itu pergi, mereka mengiringi. Banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Tapi waktu ada masalah, mereka mempertanyakan Tuhan. Engkau enggak peduli Tuhan kalau kita binasa. Marta pun demikian. Maria adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Marta bilang apa? Tuhan, engkau enggak peduli. Saudaraku, lihat. Maaf saudara, kita sebagai manusia tidak pantas bertanya kepada Tuhan. Enggak boleh kita ini protes. Tuhan enggak peduli dengan hidup saya. Enggak peduli dengan pekerjaan saya. Dengan rumah tangga saya dan sebagainya. Saya doa belum sembuh. Tuhan sebenarnya ada enggak sih? Tuhan enggak peduli. Dan sebagainya saudara. Lihat, masalah yang sedang kita hadapi, hati-hati. Jangan sampai cara pandang kita ditarik iblis, masuk ke dalam jebakannya iblis, dan kita ngomel sama Tuhan. Seperti murid-murid dan juga Marta. Hati-hati dengan siasat iblis, saudara. Makanya, orang yang banyak protes, tidak mengalami progres, apalagi sukses. Saya ulang ya, orang yang banyak protes, tidak akan mengalami progres, apalagi sukses. Ngomel aja. Saudara, saya ada satu quotes yang saya buat, kita baca bersama ya, tentang kemarahan. Ya, ayo kita baca bersama ya, hati-hati ya. Ingat, murid-murid bukan orang yang baru kenal Yesus. Marta juga demikian, saudaraku. Ya, katakan demikian, kemarahan berpeluang menghapus banyak kebaikan. Ya, simple ya, quotesnya coba kita baca satu, dua, tiga. Kemarahan, satu lagi, satu, dua, tiga. Kemarahan berpeluang. Kadang kita nggak terima dengan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Nggak terima dengan istri, nggak terima dengan suami, nggak terima dengan gereja mungkin. Terus karena kita ini marah, kita seakan-akan kita langsung lupa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan di hari-hari lalu. Terus langsung kita ngomel sama Tuhan. Kayak ini saudara, kemarahan itu berpeluang menghapus banyak kebaikan. Bahkan tidak hanya kepada Tuhan, kadang kepada sesama. Ada orang begitu baik, kita baik sama orang, kita baik sama orang, kita baik sama orang. Tiba-tiba suatu saat kita ini membuat kesalahan kecil aja. Orang itu bisa marah dan lupa akan kebaikan kita. Betul atau betul? Saya pernah ada sebuah kalimat begini saudara. Satu pohon kayu bisa membuat ribuan korek api. Satu pohon kayu itu bisa membuat ribuan korek api. Tapi satu korek api bisa membakar hutan yang begitu besar. Satu pohon bisa membuat ribuan korek api, tapi satu korek api bisa membakar hutan, bisa membakar ribuan pohon. Saudara, hati-hati ya, jangan sampai kita masuk jebakan iblis ini. Kita mempertanyakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di mana? Gak pantas kita seperti itu sama Tuhan.
Yang pantas itu Tuhan tanya sama kita, mengapa kamu nggak percaya? Dia tanya kepada Marta, kenapa kamu kok repot sih? Dia tanya kepada murid-muridnya, di mana imanmu? Dia yang pantas bertanya pada kita nggak pantas tanya sama Tuhan. Protes, jangan saudaraku. Jangan masuk jebakan iblis. Yang ketiga, kalau saudara tadi perhatikan di dalam kitab Markus tadi, Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang. Itu poin ketiga. Artinya apa? Yang mengajak mereka ke seberang adalah Yesus. Setiap masalah yang kita hadapi hari-hari ini, sebenarnya itu diizinkan Tuhan dengan maksud Tuhan memberi kita kesempatan. Katakan kesempatan, 1, 2, 3. Yesus memberi murid-muridnya kesempatan untuk apa? Untuk mengantarkan Yesus ke seberang. Lalu saya mau tanya ini, Yesus bisa enggak sih sebenarnya dia tuh enggak usah naik perahu ke seberang, langsung ke seberang itu bisa? Bisa dong, bisa. Dia Tuhan kok. Tapi dia bilang kepada murid-muridnya, bahasa sehari-hari gini, antarno aku ya ke seberang. Jadi Tuhan ini memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk mengerjakan bagiannya. Dan ternyata murid-muridnya gagal. Apakah setelah itu Yesus tidak memberi mereka kesempatan lagi karena mereka gagal, mereka ngomel kepada Tuhan? Kesempatannya selesai? Enggak. Coba kita lihat di dalam kitab Markus. Tadi kita baca Markus pasal 4, terus kita maju lagi Markus pasal 6. Waktu murid-murid berteriak, itu hantu gitu ya. Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Perhatikan kalimat mereka payah. Payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Terus perhatikan, ini yang luar biasa saudara. Waktu di Markus pasal 4, Tuhan menyuruh ayo ajak aku ke seberang deh, Yesus tidur. Tapi mereka gagal. Mereka ngomel kepada Tuhan. Terus di Markus pasal 6, mereka payah saudaraku, mendayungnya tuh sampai payah. Itu artinya Tuhan itu memberi mereka kesempatan. Buktinya apa? Perhatikan di kalimat terakhir. Ia hendak, tulisannya ia hendak menolong mereka atau ia hendak melewati mereka? Melewati. Meskipun pada akhirnya mereka ditolong Tuhan kan gitu kan. Tapi awalnya ia itu hendak melewati mereka. Artinya apa sih? Mereka itu dipercaya, diberi kesempatan, dayung awes. Yesus mau melewati mereka aja gitu loh. Tapi ternyata mereka juga gagal. Bahkan mereka dalam tanda kutip mengata-ngata Yesus, itu hantu gitu aku ya. Saudaraku, poin ketiga, masalah yang kita hadapi, anggaplah sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk kita bisa menggali potensi kita. Saya punya teman di masa pandemi, teman saya ini orangnya hidupnya sederhana, rumahnya enggak besar saudara. Ya, anak-anak juga masih kecil, bahkan sepeda motornya sudah lama sekali saudara ya. Bahkan dia bilang sepeda motorku seberapa kali turun mesin, enggak punya mobil. Tapi yang luar biasa di masa pandemi ini, Tuhan memberi dia kesempatan. Dan dia menggali potensinya, belajar membuat kue, roti. Ya, seperti ya roti-roti roti-roti yang di toko-toko itu saudaraku ya. Dan ternyata berhasil saudaraku. Enak. Roti bolen ada, roti pizza ada, macam-macam saudaraku. Saya coba, enak juga ya, rotimu gak kasar ini, enak. Ya puji Tuhan. Dari mana? Belajar. Dia menggali potensinya sehingga banyak orang pesan ke dia. Banyak hal lain di mana masalah yang kita hadapi, Tuhan memberi kita kesempatan belajar gali potensimu. Ya, gali potensi saudaraku. Banyak orang juga di tengah-tengah masalah pandemi begini saudaraku, banyak kesempatan untuk kita mendekatkan diri pada Tuhan. Banyak waktu untuk berdoa. Bahkan saya beritahu ini saudaraku. Perhatikan garis bawah, saudara. Kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Saya melihat bulan Juli kemarin, banyak sekali di media sosial, pagi-pagi sudah dapat kabar, rest in peace. Ada pendeta, ada penyanyi lagu rohani, bahkan dulu ada teman, sama-sama WL, worship leader, saya muda, bahkan lebih muda dari saya, saudara, meninggal. Pemusik meninggal. Banyak saudaraku, bulan Juli, Agustus.
Wih ini gembala sidang ini, wih ini dosen saya dulu. Seorang wanita, dosen saya. Waduh, dan macam-macam dari dosen, gembala, pemusik, worship leader, macam-macam saudara. Diaken, bahkan jemaat yang cinta Tuhan, dia enggak pelayanan di mimbar, dia hanya sebagai jemaat, tapi dia mendukung pelayanan. Meninggal juga. Saudaraku, gunakan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi kalau kita memandang dengan cara pandang yang benar, yang pertama apa? Ada Yesus, tenang aja. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Ya. Dan singer WL. Ada Yesus. Jangan gelisah, gentar hatimu. Tuhan memberimu damai. Ya. Yang kedua apa? Cara pandang bagaimana? Hati-hati dengan jebakan iblis. Hati-hati dengan siasat setan, saudaraku. Untuk membuat kita ini mempertanyakan penyertaan Tuhan. Kita protes kepada Tuhan, kita ragu-ragu akan kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga adalah anggap ini sebagai sebuah kesempatan. Kita tidak berjalan sendiri. Tuhan memberi kita potensi, Tuhan memberi kita kemampuan untuk kita tidak hanya bertahan di masa-masa sulit, tapi untuk kita lebih dari pemenang. Di tengah kesulitan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Saudara, saya ada satu quotes terakhir sekali, yang terakhir. Lebih baik melewati badai. Coba bisa ditayangkan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita membaca quotes ini dan kita renungkan dalam hati ya. Lebih baik melewati badai bersama Kristus. Coba ada, bisa ditayangkan. Kita baca dengan suara yang keras, saudaraku. Lebih baik melewati badai bersama Kristus. Ya itu yang terakhir. Lebih baik melewati badai bersama Kristus daripada berlayar dengan tenang tanpa Dia. Renungkan baik-baik, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Lebih baik melewati badai bersama Kristus daripada berlayar dengan tenang tanpa Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.